Konsep dasar keselamatan kerja. Keselamatan yaitu terbebas dari peristiwa celaka atau accident, atau terbebas dari nyaris celaka atau near miss. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Secara filosofi, upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. Pengertian ketiga secara ilmiah. Kesehatan dan keselamatan kerja menyangkut penerapan sistem prinsip-prinsip ilmiah dalam memahami sifat risiko terhadap keselamatan orang dan properti, baik di lingkungan industri atau non-industri. Ini adalah profesi multidisiplin berdasarkan fisika, kimia, biologi, dan ilmu perilaku dengan aplikasi di bidang manufaktur, transportasi, penyimpanan, dan penanganan bahan berbahaya, dan kegiatan domestik serta rekreasi. Pengertian ketiga secara praktis yaitu promosi dan pemeliharaan derajat tertinggi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja di semua pekerjaan, pencegahan penyimpangan kesehatan di antara pekerja yang diakibatkan oleh kondisi kerja mereka, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor-faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang disesuaikan dengan peralatan fisiologisnya untuk meringkas adaptasi pekerjaan untuk manusia dan setiap orang untuk pekerjaannya. Selanjutnya, mempromosikan dan memelihara derajat tertinggi dari semua pekerja, baik secara fisik, mental, kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, untuk mencegah penurunan kesehatan kerja akibat kondisi pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul serta faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Penempatan dan pemeliharaan pekerja di tempat yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja, dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Ruang lingkup dan keilmuan K3. Dari segi kesehatan kerja, yaitu mempromosikan kesehatan pekerja, higienitas industri, dan ergonomik. Kemudian ilmu tentang keselamatan kerja, yaitu ilmu-ilmu yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja, serta keilmuan yang mendukung K3 lainnya, yaitu masalah ilmu psikologis dan sosial. Keilmuan yang menunjang K3 yaitu 1. Fisika, 2. Kimia, 3. Biologi, 4. Matematika, 5. Biokimia, 6. Anatomi fisiologi, 7. Ilmu kedokteran, 8. Toksikologi, 9. Psikologi, 10. Ilmu-ilmu sosial, 11. Manajemen, 12.
ekonomi, dan selanjutnya lain-lain adalah hampir semua bidang ilmu sangat mempengaruhi tentang keselamatan kerja. Seperti halnya kesehatan, higienis industri, keselamatan kerja itu sendiri, dan ergonomi. Bagi pekerja, yaitu melakukan interaksi dengan lingkungan kerjanya. Selama pekerja melakukan interaksi dengan lingkungan kerjanya, maka akan mengalami kesalahan-kesalahan yang dapat diakibatkan oleh pekerjaannya, lingkungan pekerjaannya, dan interaksi di antara keduanya. Dan itu akan mempengaruhi masa pensiun. Diharapkan pekerja ketika memasuki masa pensiun, dia dalam kondisi sehat dengan cacat dan menderita penyakit akibat kerja. Ini adalah hal-hal yang mungkin dihadapi oleh pekerja di masa pensiun. Dan ini menyebabkan pekerja tidak sempat menikmati masa pensiunnya. Mengapa? Karena kesalahan-kesalahan yang terjadi diakibatkan oleh pekerja itu, lingkungan kerja, dan interaksi di antara keduanya. Untuk itulah maka perlunya K3. Tujuan dilakukan atau diterapkannya K3 adalah menghindari, meminimalisasi, dan menghilangkan kesalahan-kesalahan akibat pekerjaan. Kesalahan-kesalahan diakibatkan oleh pekerja itu sendiri, serta interaksi di antara keduanya. Dengan menerapkan K3, maka diharapkan pekerja memasuki masa pensiun dengan sehat dan selamat. Asal pentingnya K3 ini terkait dengan hak asasi manusia, sehingga harus ditunjang dengan regulasi atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Dengan regulasi itu sebagai dasar untuk menilai risiko dan bahayanya. Latar belakang dibutuhkannya K3 di dunia industri. Setiap aktivitas industri selalu mendukung bahaya dan risiko keselamatan. Bahaya dan risiko keselamatan tersebut akan menimbulkan konsekuensi. Apabila K3 tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan kerugian atau loss. Kerugian yang diderita oleh pekerja dan kerugian yang diderita oleh aset perusahaan dan kerugian yang diderita akibat lingkungan yang berakibat kepada lingkungan. Tujuan K3 menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat sehingga mencegah terjadinya injury, disease, dan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi. Mencegah terjadinya penurunan kesehatan atau gangguan lainnya, cacat atau cedera dan lain-lain pada pekerja yang diakibatkan oleh potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. Menciptakan keserasian antara pekerja dengan pekerjaannya maupun lingkungan kerjanya, baik secara fisiologis maupun psikologis, untuk meningkatkan kapasitas kinerja maupun kapasitas kerja. Tujuan akhir penerapan K3
yaitu sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual, sehingga pekerja akan mendapat kesejahteraan. Mutu hidup: tidak menderita sakit, tidak menderita cacat, tidak terjadi premature death atau kematian dini, usia harapan hidup tinggi, memiliki kapasitas kerja yang tinggi, mampu menikmati masa pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun setelah purna kerja. Ketiga, dan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran piramida penduduk Indonesia. Peningkatan penduduk usia kerja. Pekerja merupakan bagian dari masyarakat. Permasalahan ketiga adalah bagian dari permasalahan kesehatan masyarakat. Ketiga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat. Sekian, bila Anda membutuhkan latihan tentang K3 dan sistem manajemen K3, silakan tulis di kolom komentar.